Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah menugaskan para malaikat untuk mendatangi rumah-rumah yang telah terpilih. Malaikat mendatanginya untuk memberikan rahmat, memohon doa dan ampunan serta memberikan cahaya kebenaran pada rumah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya, yang memohonkan doanya untukmu agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Terdapat amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh penghuni rumah ataupun suami istri agar para malaikat mendatangi rumah mereka. Sekaligus amalan itu menjadi ciri rumah yang akan disering dikunjungi malaikat. Apa saja amalan itu? Mari simak ulasannya. 1. Rumah yang diisi oleh zikir. Tanda-tanda rumah sering dikunjungi malaikat adalah di mana penghuni rumah rajin berzikir kepada Allah. Rumah yang diisi oleh lafaz zikir akan mengundang malaikat untuk turun ke rumah tersebut dan merahmati penghuni rumah yang sedang berzikir. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekat. Hadis riwayat Muslim. 2. Sering dibacakan Al-Quran. Ketika penghuni rumah rutin membaca Al-Quran adalah salah satu tanda rumah sering dikunjungi malaikat. Selain mendapatkan pahala dan membawa ketenangan, membaca Al-Quran juga dapat mengundang malaikat untuk hadir ke rumah. Tidak hanya itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama si pembaca Al-Quran di hadapan Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepadanya mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Sholat tepat waktu. Seperti yang telah diajarkan dalam Islam, malaikat mendapatkan tugas untuk mengawasi manusia sepanjang waktu. Setiap hari, mereka akan melaporkan amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah, terutama amalan sholat. Bahkan saking pentingnya amalan sholat, terdapat hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan, Rasulullah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat. Kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. 4. Rajin bersedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat selalu turun di pagi hari, terutama saat masuk waktu subuh. Mereka akan mendoakan hamba-hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh, seperti yang tercantum dalam hadis berikut yang berbunyi, tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu dari di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak, sedangkan yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah tadi 4 amalan yang akan membuat rumah tinggal kita didatangi oleh malaikat. Apa yang diulas tadi tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat positif dalam kehidupan, utamanya untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ka'bah adalah tempat yang paling suci umat Islam. Bangunan itu terletak di pusat Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ka'bah ini sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah. Bahkan tidak dipungkiri,
Ribuan orang banyak berlari mengelilingi untuk bertawaf setiap harinya. Bangunan suci berbentuk kubus yang berukuran 11,03 meter kali 12,62 meter ini terletak di tengah Masjidil Haram dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa saja yang ada di sana dan apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik atau benda bersejarah atau lukisan atau bahkan benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa. Namun selain itu masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi Ka'bah yang belum banyak diketahui dan tentunya sangat menarik untuk kita ketahui. Fakta isi di dalam Ka'bah. Berikut 8 fakta isi Ka'bah versi Hasanah Tanah Suci, yaitu lemari putih, lantai putih panjang, batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pintu bagian dalam, 3 tiang penopang Ka'bah, pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. 1. Lemari putih. Terdapat lemari yang putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat di dalam pintu Ka'bah dan dilihat dari bagian dalam. Di atasnya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pendapat lain juga menyebutkan lemari putih itu adalah tempat menyimpan berbagai macam wangi-wangian yang nantinya akan dicampur dengan air Zam-Zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam pewangi yang beraroma mawar yang dipakai untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air Zam-Zam yang dicampuri dengan air mawar. 2. Lantai putih dan panjang. Terdapat lantai yang putih dan panjang, ukurannya berbeda dari yang lainnya. Ini adalah bekas sholat Rasulullah ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja dan gubernur di Mekah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat itu. 3. Batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tepat di hadapan baginda sholat Nabi Muhammad SAW terdapat batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. 4. Pintu. Terdapat 1 buah pintu saja untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah, yaitu terletak di sebelah timur laut. Ketinggiannya di atas lantai adalah 2 meter. Pintu yang dibuat oleh pria kelahiran Suriah yang bernama Munir Sari Al-Jundi itu terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg. yang menelan biaya lebih dari 13 juta rial atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dapat dicapai dengan tangga kayu dengan roda yang tersimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi juga mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai desainer pintu Ka'bah. Pintu karya Al-Jundi tersebut setinggi 3 meter dengan lebar 2 meter dan tebal setengah meter. Pintu Ka'bah yang terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu negara Thailand adalah kayu yang termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdurrahman Al-Bukhari. 5. Pintu bagian dalam. Pada sisi lainnya ada sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama. Pintu ini dikenal dengan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. 6. 3 tiang penopang Ka'bah. Terdapat 3 tiang penopang Ka'bah yang menjulang ke atas dan disepuh dengan emas murni. Kemudian di atasnya terlihat kain kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau. 7. Pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Terdapat pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah, sultan, amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. 8. Melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Di dalam Ka'bah kita bisa melihat ke arah seluruh penjuru mata angin.
kita bisa sholat menghadap sekeliling tembok sebagian dalam Ka'bah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Utsman bin Zaid, Utsman dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar dari Ka'bah, saya bertanya kepada Bilal apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bilal menjawab, Rasulullah menancapkan tongkat di sisi kiri beliau dan sebuah lagi di sisi kanan dan 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 8 fakta isi di dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.